dua, satu. Beberapa analisis kenapa seluruh pemimpin yang ada di sisi proposisi itu selalu bisa dan nggak bisa Anda kredit sama sekali. Satu, mereka menganggap dan menjelaskan kepada Anda bahwasanya hukuman hudud itu untuk pelindungan semua masyarakat. Tapi sadari dua aktor dalam debat ini, satu pelaku itu sendiri dan yang kedua korban itu sendiri. Kita perlu untuk melindungi kedua aktor tersebut, bukan hanya kita untuk melindungi korban pada dirinya, bukan, tapi yang kedua mereka menganggap bahwa hukuman hudud itu dapat hukuman hudud itu adalah salah satu perlindungan hak asasi manusia. Tapi saya rasa mereka tidak mengerti bagaimana perlindungan hak asasi manusia itu sendiri, dan saya akan jelaskan itu di poin catatan saya. Beberapa poin catatan saya untuk membangun jalannya argumentasi dalam debat kita pada hari ini. 3 setup di sini. Satu, hukuman hudud itu seperti apa? Hukuman hudud itu seperti pencabulan atau rajam ataupun pelemparan batu. Apa esensi dari hal ini? Hukuman hudud itu dibuat untuk memberikan hukuman dari pelaku kekerasan yang besar seperti pencurian, zina dan lain sebagainya. Hukuman ini dibuat untuk memberikan efek jerah kepada pelaku. Satu, kamu akan disiksa sesiksa-siksanya. Yang kedua, kamu akan dipermalukan di banyak sekali orang masyarakat pada ini, kan? Tapi yang kedua, bagaimana sistem modern sekarang? Kita sudah hidup di era modern yang mengutamakan hak asasi manusia itu sendiri. Tapi sadari kontekstualisasi dari emosi ini, penerapan ini akan diterapkan di semua negara, bukan hanya negara yang Islam saja. Artinya akan ada negara-negara yang bukan non-Islam itu juga menerapkan hukum hudud ini. Dan kita menganalisis apakah seluruh negara ini itu adalah untuk menggunakan hukum hudud ini atau tidak. Artinya akan ada orang-orang non-Muslim di negara kamu, karena di negara kamu itu bukan hanya orang-orang Muslim, tapi banyak sekali negara-negara yang ada di negara kamu pada akhirnya, kan? Sehingga pada akhirnya orang-orang yang bukan umat Muslim ini akan merasa sangat keberatan dengan hukuman hudud itu sendiri. Kalau hukuman hudud itu sendiri melanggar hak asasi manusia, saya akan jelaskan itu pada konsep saya. Karena sadari kalau hukuman hudud itu sendiri melanggar hak asasi. Ketiga, sistem hak asasi manusia. Saya akan memberikan gambaran kepada Anda. Satu, hak asasi itu apa esensi dari hak asasi manusia itu sendiri? Satu, kamu akan mendapatkan peradilan untuk semua, kamu akan mendapatkan hak sosial kamu itu, dan kamu tidak akan disiksa atau dalam keadaan tersiksa sekalipun. Saya akan bahas yang pertama, peradilan untuk semua. Dua aktor dalam debat ini, satu dari aktor pelaku itu sendiri dan aktor korban itu sendiri. Kita bahas dari aktor pelaku itu sendiri. Ketika aktor pelaku ini diberikan hukuman di hukuman hudud, kamu akan disiksa, hukuman cambukan misalkan, atau hukuman pelemparan batu. Sehingga pada akhirnya aktor pelaku ini akan mendapatkan penyiksaan yang sangat berat dan jauh terhormat. Ataupun yang kedua, kamu akan dipermalukan sepermalukan mungkin karena hukuman hudud ini diberlakukan di depan banyak masyarakat. Artinya apa? Aktor tadi ini adalah pelaku ini akan dipermalukan pada dirinya, bukan? Namun sadari bahwa kita tidak dapat menjustifikasi seseorang bahwa ketika satu kali kamu melakukan kesalahan, maka kamu akan selamanya menjadi orang jahat. Kita tidak dapat menjustifikasi bahwa ketika kamu jahat, bahwa kamu akan selamanya jahat. Kita perlu untuk memberikan hak asasi manusia itu sendiri. Kita perlu untuk memberikan bagaimana pada dirinya pandangan masyarakat itu tidak seburuk itu pada dirinya, bukan? Ataupun yang kedua, kita akan memberikan kamu akan mendapatkan hak sosial. Sadari bahwa sekalipun kamu pelaku kriminalitas misalkan, kamu akan tetap dapat bekerja di status quo ketika kamu sudah masuk penjara. Karena pada akhirnya hak asasi manusia itu sendiri sudah menjadikan kamu bagaimana kamu akan mendapatkan hak sosial itu. Sehingga pada akhirnya pada hukuman hudud itu sendiri kamu tidak akan mendapatkan hak sosial itu sendiri karena kamu dipermalukan di masyarakat, dan masyarakat di sekitar kamu akan terus mengucapkan kamu dan tidak pernah menerima kamu pada akhirnya, bukan? Tapi yang ketiga, kamu akan disiksa dalam keadaan tersiksa mungkin. Karena saya sudah jelaskan kepada Anda bahwa hukuman hudud itu adalah hukuman pencabulan atau rajam, sehingga pada akhirnya kamu akan lupa parah pada akhirnya, bukan? Tapi bukan kami selaku tim oposisi, bagaimana pada akhirnya kami dapat membuktikan kepada Anda bahwa apa hukuman yang relevan di dunia modern pada akhirnya, bukan? Dua argumentasi saya. Sebelum itu saya akan bahas aktor yang kedua, yakni aktor korban itu sendiri. Aktor korban itu sendiri, kenapa pada akhirnya aktor korban di sisi kita akan tetap dapat peradilan? Karena mereka akan tetap dihukum pada akhirnya, bukan? Mereka akan tetap dihukum ketika para pelaku ini masuk penjara. Saya akan jelaskan kepada Anda nantinya kenapa ketika pun di penjara para pelaku ini akan tetap mendapatkan efek jerah pada akhirnya. Tapi dua argumentasi saya, satu, kenapa hukuman hudud ini tidak relevan di era modern. Poin A, ini melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Saya sudah jelaskan kepada Anda dan memberikan gambaran kepada Anda tentang bagaimana hak asasi manusia sendiri. Sehingga pada akhirnya hukuman hudud ini tidak relevan di status quo. Kamu sadari kontekstualisasi dari emosi ini adalah penerapan hukum ini diterapkan di seluruh negara. Artinya pada akhirnya masyarakat di negara itu tidak semua dapat menerima hukuman hudud ini pada akhirnya, bukan? Sehingga tidak relevan di status quo. Tapi poin B ini terlalu menyiksa. Karena sadari bahwa hukuman hudud itu sendiri adalah pencabukan atau pelemparan batu. Ini melanggar hak asasi manusia itu sendiri karena kamu akan disiksa sesiksa mungkin pada akhirnya, bukan? Tapi yang poin kedua, lalu apa yang relevan di status quo untuk
menghukum korban untuk menghukum pelaku ini. Saya rasa yang melakukan di status quo itu sudah ada di status quo seperti penjara misalkan. Kenapa di sisi kita pelaku sekalipun akan mendapatkan efek jerah? Sadari di penjara kamu ketika kamu keluar pun kamu akan mendapatkan label bahwa kamu ada seorang kriminalitas. Kenapa? Tapi kenapa di sisi kita ketika kamu mendapatkan label kriminalitas sekalipun itu bukan hal yang sangat buruk pada dirinya. Karena kamu masih bisa untuk bekerja. Pun sadari di penjara itu sendiri kamu mendapatkan makanan, kamu diperlakukan layaknya manusia biasa, layaknya manusia, tidak seperti hukuman hidup pada dirinya, bukan? Tapi satu argumentasi prinsip saya, kenapa ini tidak boleh dilakukan? Saya sudah jelaskan kepada Anda bahwasanya ini tidak boleh dilakukan karena ini melanggar hak asasi manusia itu sendiri dan ini tidak bisa untuk mencapai penegakan yang sangat eksplisit pada dirinya, bukan? Tapi mari masuk ke poin apa dari sisi proposisi dan kenapa ini eksklusif. Saya datang kepada Anda dengan perdebatan dengan memberikan solusi kepada Anda bahwa kita akan tetap berdiri di status quo seperti penjara misalkan. Kenapa ini eksklusif di sisi proposisi? Kenapa ini eksklusif di sisi proposisi? Saya sudah jelaskan dua aktor dalam debat ini, satu dari korban itu sendiri dan kedua dari pelaku itu sendiri. Di sisi kita, para korban ini akan merasa teradili pada dirinya karena mereka tetap dihukum. Bukan artinya kita mau untuk membebaskan pelaku itu sendiri karena sadari bahwasanya sadari bahwa di status quo itu sendiri sudah ada peraturan itu pada dirinya, bukan? Namun sadari kalau PBB itu sendiri telah menentukan dan memutuskan dan bahkan umat Islam itu sendiri sudah menandatanginya bahwa tidak akan ada lagi hukuman yang keji dan terlalu menyusah seperti hukum udet ini. Sedari PBB adalah salah satu organisasi yang mencakup seluruh negara-negara, sehingga pada akhirnya ketika PBB sudah memutuskan bahwasanya hukuman itu tidak relevan di status quo, artinya ini sudah membuktikan bagaimana pada akhirnya bahwa hukuman udet ini tidak dapat untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia pada dirinya. Untuk semua alasan tersebut bangga menolak. Dewan Juri yang terhormat, untuk kedua kalinya akan secara tegas dan mantap setuju dengan mosi perdebatan kita pada hari ini. Maka singkat saya selalu pembicaraan kedua untuk mempertegas argumentasi dari pembicaraan pertama. Nah, memasuki ranah argumentasi kami. Relevansi hukum hudud di dunia modern. Hukuman hudud dalam Islam ditetapkan untuk menjaga moralitas masyarakat dan memitigasi perbuatan yang merusak kehidupan sosial. Hukuman hudud seperti pemotongan tangan, bagi pencuri, rajam, untuk zina dan hukuman mati untuk pembunuhan yang memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan hadis. Namun penerapannya harus mengutamakan prosedur yang sah, bukti yang kuat dan adanya pengampunan. Oleh karena itu, penerapan hukuman hudud tidak dilakukan dengan terburu-buru atau secara sembarangan, dan ijtihad penafsiran yang kuat pada teks dapat memainkan peran penting untuk menyelesaikan penerapannya yang terus sama sekarang. Contoh, di zamannya Nabi ada pernah perempuan melakukan zina, dia tidak akan mengaku pada Nabi. Pertama, dia mengaku tidak langsung dihakimi. Kedua kali dia datang, dia tidak langsung dihakimi. Ketiga kali dia datang, dia tidak dihakimi lagi. Keempat kalinya baru dihakimi. Itu tanda bahwa melakukan hukum ini tidak langsung. Yang kedua, Islam mengajarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan atau kebaikan umum yang mengharuskan hukuman tersebut diterapkan untuk mendatangkan kebaikan sosial, bukan untuk penderitaan berlebihan. Nah, sebagai bukti empiris di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum hudud seperti negara Uni Emirat Arab dengan indeks kriminalitas 15,23%, Brunei Darussalam 20,29%, Qatar 22,13%, Kuwait dengan 24,49%, Malaysia dengan 26,59%, Bahrain dengan 28,38%, Oman dengan 29,21%. Nah, inilah negara-negara yang menerapkan hukum hudud tersebut dan masuk pada tingkat negara dengan indeks kriminalitas atau kejahatan rendah. Silahkan. Juri, saya rasa ketika mereka membawakan contoh negara yang aktor tersebut adalah negara-negara tersebut adalah negara yang sangat kurang terhadap penistaan atau dan sebagainya, saya rasa itu kembali kepada diri kamu sendiri. Ketika kamu tidak melakukan kejahatan tersebut, kamu tidak akan pernah dihukum dengan kepada diri kamu, kan? Nah, kembali lagi dalam diri ini sebagai contoh negara yang melakukan hukum hudud, karena kan di mana dilihat di sini hukum hudud itu kayak melanggar begitu. Nah, di sini hukum hudud itu kita di mana hukum hudud itu kan memberikan sanksi begitu. Kita sedang memberikan sanksi dan ketika kita lihat sanksinya buat seperti itu membuat negara malahan menjauhkan dari indeks kriminalitas. Nah, lanjut pada argumentasi kami. Di negara plural seperti Indonesia yang menganut sistem hukum pluralistik, penerapan hudud boleh dilakukan
mendata syariah seperti dalam hal warisan dan pernikahan. Misalnya di Aceh, meskipun hukum syariah ditetapkan penerapan cambuk yang dikenal sebagai hukuman jarima lebih dimaksudkan sebagai pendidikan sosial dan bukan penghukum fisik yang berat. Nah, hukum hudud masih relevan jika diterapkan dalam kerangka keadilan, pendidikan sosial dan kedisiplinan, dan ini sama sekali tidak melenceng dari hak asasi manusia. Penerapan hukum hudud yang lebih moderat seperti di Aceh dengan hukum cambuk bisa menjadi contoh bahwa hudud dapat diadaptasi untuk mencapai tujuan Islam tanpa melanggar prinsip-prinsip hak dengan pendekatan yang lebih berbasis pendidikan dan rehabilitas. Hukuman yang lebih keras dapat digantikan dengan bentuk hukuman yang manusiawi, namun lebih efektif dalam menegakkan norma Islam. Lanjut pada perlindungan HAM dan dalam penerapan hudud. Perlu kita pahami bersama bahwa Islam dalam prinsip dasarnya mengajarkan untuk menjaga hak-hak individu seperti hak hidup, hak kehormatan, hak kebebasan, hak berpendapat, dan hak mendapat keadilan. Oleh karena itu, hukum Islam bukanlah hukum yang bertujuan untuk menyiksa dan menjadikan martabat manusia, tetapi lebih kepada tujuan untuk mencegah kemudaratan dan menciptakan kesejahteraan. Sudah jelaskan kepada Anda bahwa dua aktor dalam debat ini yakni pelaku dan korban. Bagaimana pada akhirnya tanggung jawab di sisi mereka terkait pelaku tersebut akan dapat mereka lindungi pada akhirnya, bukan? Bisa diulang? Nah, lanjut pada diskusi kami. Proses hukum dalam Islam harus memenuhi standar keadilan, kesamaan di hadapan hukum serta adanya bukti yang sah dan saksi yang valid. Sebelum hukuman dijatuhkan dalam dunia modern yang semakin menekankan perlindungan hak asasi manusia, hukum Islam bisa disesuaikan agar tetap mewujudkan keadilan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM yang berlaku global. Negara seperti Indonesia dengan sistem hukum yang lebih pluralistik dan menghormati hak asasi manusia dapat menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak harus melanggar HAM. Nah, semisal begini, kan negara Indonesia itu terdiri dari negara yang pluralistik dan multikultural. Nah, gimana ketika semisal pelakunya adalah orang non-Muslim, dia tetap bisa mendapatkan hukuman, namun dalam bentuk konstitusi negara. Karena ketika dilihat hukum hudud dengan hukuman konstitusi negara itu sama-sama tujuannya memberikan efek jerah. Maka dengan kata lain, ketika pelakunya adalah non-Muslim itu tetap bisa diterapkan misalnya dalam pengimplementasian yang berbeda, namun pada tujuannya tetap sama. Nah, dalam tengah penegakan hukum Islam dan perlindungan hak asasi manusia, hukum Islam tidak hanya melibatkan hukuman fisik tetapi juga menekankan prinsip rehabilitas dan pendidikan. Konsep maslahat umat adalah prinsip utama dalam menentukan keputusan hukum dalam Islam. Oleh karena itu, penerapan hudud dalam dunia modern dapat dilakukan dengan cara yang lebih moderatif, mengedepankan pendekatan yang lebih berbasis pada rehabilitasi daripada hukum fisik yang keras. Bukti empiris kembali lagi pada Aceh. Penerapan hukum Islam bertujuan untuk mendidik masyarakat dan minimalkan pelanggaran, bukan untuk menghukum dengan cara yang merendahkan martabat. Di Indonesia secara umum, hukum Islam diimplementasikan dalam aspek perdata seperti warisan, pernikahan, dan peraturan adat yang mengedepankan keadilan sosial tanpa melanggar prinsip hak-hak asasi manusia. Bahkan jika hukum hudud diterapkan, pendekatan yang lebih moderat dan berbasis pada pendidikan serta pemulihan sosial diterima dalam konteks Indonesia menganut prinsip pluralisme dan keberagaman. Kesimpulannya, hukum hudud masih relevan di dunia modern, tetapi harus disesuaikan dengan prinsip keadilan, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Hukum hudud termasuk dapat diterapkan melalui pendekatan yang lebih moderatif, menekankan pada pendidikan, moral, dan rehabilitasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan sosial dan kondisi zaman. Ijtihad atau penafsiran hukum yang biasanya memungkinkan untuk menciptakan jalan tengah untuk menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan hak asasi manusia sehingga hukum Islam dapat diterapkan memberikan manfaat dan mendatangkan kemaslahatan bagi umat manusia. Sekian. Terima kasih kepada pembicara kedua dari tim pro atas respon yang diberikan kepada tim kontra. Terima kasih atas pidato yang sangat luar biasa. Untuk memberikan respon selanjutnya, saya memanggil tim pembicara kedua dari tim kontra untuk melanjutkan perdebatan kali ini. Waktu dipersilakan. Untuk POI silakan sekarang terbaik saja. Kalau saya nggak merespon, jadi tahan tadi untuk sekarang. Kemudian debat dalam hitungan mundur 3, 2, 1. Juli, mari lihat kenapa semua pembingkaian yang mereka bawakan mulai dari bicara satu ke bicara itu akan berujung pada akhirnya. Tapi sebelum masuk ke jenis seperti yang diminta oleh oposisi, ada respon bersama yang dikatakan oleh pihak oposisi. Satu, mereka mengatakan bahwa mereka itu ada perlindungan hak asasi manusia. Tapi sebenarnya mereka tidak mengetahui apa yang dikatakan oleh pembicara satu kami. PBB itu sudah hadir dengan adanya konvensi yang ditandatangani oleh seluruh masyarakat, oleh seluruh negara. Bahkan negara mayoritas muslim belum menandatangani hal itu. Bahwasanya tidak akan ada tindakan atau hukuman yang manusiawi bagi
membuktikan hal itu? Silakan. Lantas bagaimana Anda cara menyikapi untuk menghadiri hal yang sama antara pelaku dan korban jika sama-sama bahwa kedua hal tersebut apabila korban mendapatkan esensi dari hak asasi manusia itu tersedia, jadi bagaimana Anda menyikapinya? Oke, kami akan sikap itu dengan adanya hukum yang relevan, ada dengan adanya hukum relevan seperti pinjam atau skor. Oke, kami akan itu skor didasarkan terhadap tamu. 3. Mereka mengatakan bahwa di Indonesia penindakan ini ada untuk penjabat. Tapi juri, sebenarnya mereka tidak paham hukum Indonesia tidak menerapkan hukum bunuh untuk keseluruhan. Hukum Indonesia adalah hukum humanis, tidak ada unsur bunuh di dalamnya. Dan yang kelima, mereka mengatakan bahwa mereka sendiri mengamini bahwa sistem hukum bunuh itu berlandaskan Al-Quran. Tapi misal kamu sudah bilang, ini konteksnya akan diterapkan oleh seluruh negara. Bagaimana dengan konteks pluralisme atau multikultural? Apakah kamu akan menyuruh orang non-muslim untuk mengikuti apa yang ada di dalam Al-Quran seperti yang kamu ini? Itu tidak akan mungkin terjadi karena ini selain dalam hak asasi manusia, itu melanggar bagaimana kebebasan beragama yang ada di setiap negara. Nanti yang ke-6, mereka mengatakan bahwa ada yang ditunda penghakimannya. Mereka tidak paham yang ditunda penghakimannya adalah seorang ibu yang sedang mengandung Dewan Jalan Terhormat. Orang ini ditunda penghakimannya karena dia sedang mengandung dan menunggu untuk lahirnya anak ini. Tapi yang konteksnya ketika hukum rajam, orang itu atau si ibu ini tetap dibunuh. Lalu bagaimana kondisi seanaknya? Siapa yang akan merawat anak tersebut Dewan Jalan Terhormat? Ini tidak pernah dapat diselesaikan oleh pihak berposisi. Oke, yang ke-7, mereka mengatakan bahwa mereka menghindari kriminalitas. Di pihak kontra itu akan tetap terjadi seperti yang kami katakan, akan ada penegakan hukum yang lebih adil ke depannya supaya ini akan menurunkan angka kriminalitas. Kenapa ini akan menurunkan angka kriminalitas? Karena ini yang dipilih oleh seluruh masyarakat modern yang multikultural atau pluralistik. Silakan. Lantas bagaimana cara Anda menyikapi bahwa jika salah satu dari keluarga Anda dapat ditangkap bahwa keluarga Anda dibunuh, bagaimana Anda cara menyampaikannya antara HAM dari pelaku dan korban? Oke, bagaimana kami akan menyelesaikan hal itu? Dewan Jalan Terhormat di Indonesia sendiri, kalau kamu membunuh, maka kamu akan diberikan hukuman seperti seumur hidup misalnya. Tapi kemarin kita ambil contoh seperti Brigadir Joshua. Kenapa ada pengurangan untuk penghukuman? Karena sistem Indonesia itu mengatur sistem hukum humanis. Ini yang kita inginkan Dewan Jalan Terhormat. Lihat bagaimana outputnya. Jika kamu menurunkan angka kriminalitas, kami ini mengatur sistem hukum humanis Dewan Jalan Terhormat. Oke, selanjutnya yang ke-8, mereka mengatakan bahwa Islam itu menjunjung hak hidup. Tapi mereka tidak tahu bahwa saya penerapan hukum rajam kamu kan dilempari batu sampai kamu mati. Lalu bagaimana para langsung menjaga hak hidup itu sendiri? Kami tidak mengerti bagaimana proporsi melakukan hal itu Dewan Jalan Terhormat. Baik, selanjutnya memasuki dunia yang dilakukan oleh oposisi. Kenapa kami mengatakan penerapan hukum bunuh tidak relevan di dunia modern? Satu, perbedaan sistem hukum. Juri, bunuh itu berasal dari syariat Islam yang diatur berdasarkan Al-Quran. Namun negara modern atau negara yang multikultural atau pluralistik itu cenderung mengadopsi sistem hukum yang sekuler atau campuran seperti dualisme misalnya. Dan di Indonesia sendiri, pasal 1 ayat 3 Undang-Undang 1945 di mana negara Indonesia adalah negara hukum. Artinya, semua aturan termasuk berbasis agama harus disesuaikan dengan kerangka hukum nasional. Ini membuktikan bahwa hukum ini sudah ditelah mentah-mentah bagi negara modern misalnya. Atau 2, standar hak asasi manusia. Kami sudah jelaskan kepada Anda, negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk masyarakat mayoritas Muslim itu telah menandatangani konvensi internasional seperti konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang kejam dan tidak manusiawi. Ada upaya global untuk mencari bentuk hukuman yang lebih humanis tanpa mengabaikan keadilan Dewan Jalan Terhormat. Seperti kalau kamu mencuri, kamu akan dimasukkan dalam penjara atau kamu akan mengganti apa yang kamu curi. Ini yang lebih relevan dan lebih humanis Dewan Jalan Terhormat. Ini juga akan memberikan efek jerah karena ini akan dibikin oposisi akan bagaimana sistem ini. Apa yang menjamin bahwa orang yang ditangkap melakukan suatu pelanggaran HAM yaitu pelaku dapat terbebas atau tidak akan melakukan indikator pidana lagi jika tidak dilakukan hukuman hidup ini? Kenapa kami bisa menjamin hal itu? Karena satu, kami sudah ada upaya untuk memperbaiki penegakan keadilan. Itu artinya kami akan menjamin hal itu. Kamu tidak perlu mempertanyakan. Kalau kamu mempertanyakan itu sendiri, berarti kamu tidak paham bagaimana hukum ataupun hukum dualisme seperti hukum humanis yang ada di Indonesia. Oke, Dewan Jalan Terhormat. Yang ketiga, sistem pembuktian. Ini akan ditekankan. Sistem pembuktian modern saat ini itu menggunakan teknologi forensik seperti DNA, rekaman CCTV ataupun sidik jari. Namun hukum bunuh itu menggunakan saksi mata
Untuk reminder buat teman-teman, setelah waktu habis, kami dari tim juri tidak akan mengkredit apapun argumen ketika teman-teman sudah melewati waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi silakan teman-teman maksimalkan waktu yang diberikan, dan untuk POI itu selama 15 detik. Jadi teman-teman di atas mengatur waktu timer, dan kami juga mengatur waktu timer di sini. Jadi setelah lewat dari waktu, kami akan mengangkat tangan dan tidak mengkredit dalam bentuk argumen apapun ketika sudah keluar dari waktu yang ditentukan. Terima kasih. Baik, untuk melanjutkan perdebatan dan sekaligus menutup kasus dari tim pro, kami memanggilkan pembicara ketiga dari tim pro. Waktu Sebelum itu teguran keras untuk peserta, kalau misalnya ada yang speech, tolong jangan kalau berdiskusi jangan lebih besar suaranya karena itu mengganggu konsentrasi diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat serta rekan kami yang arif dan bijaksana serta tampil yang luar biasa. Untuk ketiga kalinya kami menyatakan kami setuju lugas dan mantap untuk mendukung apakah penerapan hukuman hudud ini di era modern sangat relevan. Tentu saja sangat relevan dengan beberapa alasan. Yang pertama adalah hubungan integral antara syariat Islam. Islam sangat mendukung syariat hukuman hudud ini seperti penerapan BAC yang telah dikatakan oleh pembicara kedua kami sebelumnya bahwa implementasinya dari hukuman hudud ini sangat berdampak pada menurunnya indeks kriminalitas. Menurut laporan dari badan survei mengatakan bahwa indeks kriminalitas menurun semenjak diterapkannya hukuman hudud ini di Aceh semenjak tahun 2005. Yang kedua adalah penerapan hukum hudud mendorong keadilan. Keadilan yang dimaksud adalah bukan keadilan yang hanya berasal dari pelaku dan melainkan pelaku dan korban juga harus mendapatkan keadilan, sehingga korban juga harus mendapatkan hal yang sama yang dilakukan oleh pelaku itu tersendiri. Hudud tidak hanya diterapkan secara sembarangan, hukumannya sangat berat, namun memerlukan pembuktian yang sangat ketat. Ini berarti Islam sangat hati-hati dalam menerapkan kondisi ini. Oleh karena itu, penerapan hukum hudud dapat menjadi mekanisme pencegahan kejahatan yang efektif seperti yang dikatakan oleh pembicara dua saya sebelumnya. Yang ketiga adalah kontekstualisasi dalam dunia modern. Dunia modern untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ketertiban yang dimaksud di sini adalah pengimplementasian dari hukuman hudud ini dapat menurunkan indeks kriminalitas dari negara-negara yang kami sebutkan sebelumnya seperti Irak, Oman, Iran maupun Aceh itu, maupun daerah seperti Aceh itu pun. Dunia modern untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Hudud memberikan solusi ini dengan konteks yang disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya dan perkembangan sama, tanpa menghilangkan esensinya. Oleh karena itu, untuk permasalahan seperti masyarakat yang pluralistik ataupun multikultural sebaiknya dijalankan untuk orang-orang yang bersifat non-muslim, harus diambil bahwa hukum itu adalah hukum konstitusional dan bukan melalui hukum hudud. Oleh karena itu, kami memiliki beberapa jalan tengah. Yang pertama adalah kolaborasi dalam prinsip HAM. Prinsip HAM yang dimaksud di sini adalah menyetarakan antara pelaku dan korban sehingga keduanya menyampaikan HAM dan prinsip-prinsip HAM yang sama. Dalam pelaksanaannya, hudud dapat diselaraskan dalam prinsip HAM melalui pendekatan yang menjunjung tinggi martabat manusia. Dewan juri terhormat inisialnya memastikan bahwa hukuman hudud hanya diterapkan pada individu yang benar-benar memenuhi dan sesuai untuk dihukum. Oleh karena itu, Dewan juri terhormat sebaiknya penerapan hukuman hudud ini dilaksanakan dengan seadil-adilnya. Yang kedua adalah melakukan pendidikan dan sosialisasi. Hukuman hudud tidak hanya untuk menghukum orang-orang itu, melainkan untuk mendapatkan kesetaraan antara pelaku dan korban. Penting bagi masyarakat untuk memahami tujuan hukum hudud. Silakan. Buktinya model itu pakai teknologi forensik seperti rekaman CCTV, DNA dan segala macam. Kamu harus sadar hudud menolak segala macam. Itu artinya hukum hudud tidak relevan di dunia modern. Dewan juri terhormat sepertinya saudara dari tim kontra menolak tegas takdirnya dari ijtihad. Sudah kami menegaskan bahwa ijtihad adalah bentuk dari Islamitas sendiri, bahwa Islam adalah agama yang bersifat dinamik dan terus bergerak. Dewan juri terhormat, oleh karena itu kami akan melanjutkan argumen-argumen ataupun pembantaian dari kami terhadap tim kontra. Hal ini juga akan membuktikan bahwa stigma terhadap penerapan hudud di era modern akan berkurang.
Oleh karena itu, bahwa hukum hudud bersifat untuk sebagai media sosialisasi terkait dengan kesadaran hak itu tersendiri. Yang ketiga adalah memperkuat sistem peradilan yang adil. Sebelum menerapkan hukum hudud, sistem antara pelaku dan korban harus diketahui bahwa terdakwa ini betul-betul salah. Oleh karena itu, proses dalam pengadilan hukuman hudud ini harus dilakukan secara invisible sehingga dapat diketahui oleh semua kalangan. Dengan demikian, hukuman hudud tetap relevan di era modern untuk menjaga keadilan bukan hanya kepada korban, melainkan kepada pelaku juga. Oleh karena itu, kami sudah menang telak dari tim kontra Dewan Juri Terhormat. Silahkan saudara. Mereka mengatakan bahwa mereka ada ijtihad, tapi juri mereka tidak sadar itu akan menemukan kesucian regulasi terdahulu. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau ada ijtihad lalu ada perbaruan regulasi dari zaman terdahulu? Dewan Juri Terhormat seperti mereka tidak paham bahwa Islam, kami sekali lagi mengatakan bahwa Islam adalah agama yang bersifat dinamis. Oleh karena itu, kami menekankan Dewan Juri Terhormat untuk memperhatikan argumen kami ketika kami sedang speech. Oleh karena itu, kami sedang menang Dewan Juri Terhormat seperti dari tim kontra tidak memperhatikan bahwa hukuman hudud sangat penting dan sangat relevan di dunia modern untuk mendapatkan keadilan antara kedua belah pihak maupun aktor pelaku dan aktor korban. Sekian dari saya. Terima kasih untuk pembicara ketiga dari tim Pro atas pidato yang luar biasa yang telah diberikan sekaligus menjadi penutup kasus dari tim Pro dengan menghabiskan waktu sebanyak 4 menit 50 detik. Selanjutnya untuk menutup kasus dari tim kontra, kami memanggilkan pembicara ketiga dari tim kontra untuk menutup kasusnya sekaligus menutup perdebatan kali ini. Waktu dan tempat dipersilakan. Sekali lagi silakan setup tema kita juga dan kami tetap juga setup tema di sini dan apabila waktu telah lewat kami tidak bicara dan tidak memberi argumen apapun. Baik, sebelumnya elaborasi dasar saya akan berintegritas pada diskusi saya. Memulai debat dalam 3, 2, dan 1. Misalnya suara tidak membuktikan benar argumentasi. Dewan Juri Terhormat karena posisi hadir tanpa menjelaskan dunia modern di sisi mereka itu seperti apa. Jadi mari tambah dunia modern itu secara umum, di mana misalnya negara-negara pluralistik dan multikultural. Sebelum masuk poin di dasar kami, notis hukum hudud tidak bisa diterapkan jika tidak ada 4 saksi. Dewan Juri Terhormat di sisi mereka kalau mereka ngomong di sisi mereka ada prinsip menjaga nyawa dan kehidupan segala macamnya. Tapi tujuan kami sama, tapi karena ini masih analisis, kami akan buktikan relevansinya di sini. Nanti akan saya jelaskan. Juri, mereka mengatakan bahwa Islam itu agama dinamis. Tapi lihat, ketika regulasi Islam itu diubah terus-menerus,
tidak, itu udah cukup kok Joni. Nah, di sini kami akan jelaskan bagaimana dengan di sisi mereka tidak menjelaskan bagaimana dengan negara-negara yang tidak mayoritas Islam. Misal, oke, ketika mereka ingin menerapkan hidup ke dunia modern, tapi lihat dunia modern mereka itu kami anggap sebagai dunia yang mencakup negara-negara pluralistik dan multikultural. Itu artinya apa? Mereka akan menerapkan keseluruhannya ke negara-negara yang bahkan tidak mayoritas Islam misalnya. Dan lihat, mereka membawa argumentasi terkait dengan negara-negara yang menerapkan huruf dan terbukti baik katanya. Tapi apa? Mereka tidak menjelaskan terbukti baik seperti apa, contoh kasusnya seperti apa, tidak. Sama sekali mereka tidak menjelaskan kepada kami semua bahwa contoh kasusnya itu seperti apa. Dan selanjutnya mereka menjawab, mereka mengatakan misalnya di sisi mereka akan disesuaikan dengan pendekatan yang moderat. Tapi apa? Mereka sama sekali tidak menjelaskan kepada kita semua pendekatan di sisi mereka seperti apa, mereka akan melakukan seperti apa dan segala macamnya. Mereka tidak pernah menggambarkan di sisi mereka itu akan seperti apa. Jadi pada akhirnya penjelasan hingga puncaknya dengan mereka tidak dapat dikredit. Kenapa? Karena mereka tidak menjelaskan kepada kita semua di sisi mereka seperti apa. Kenapa mereka menolak sisi kami? Tapi lihat jadi mereka mengatakan selanjutnya mereka mengatakan bahwasanya di sisi mereka akan jauh lebih relevansi. Tapi apa? Mereka hanya menjelaskan hukum itu seperti apa dan dampaknya seperti apa. Tapi itu mereka jelaskan di zaman-zaman terdahulu yang bukan zaman sekarang lagi. Tidak ada bukti status quo yang menunjukkan bahwasanya kemudian itu tetap dan diterapkan. Silahkan. Atau dengan Anda orang yang berdapat melakukan tindakan hamil sebagai pelaku terlepas dan tidak akan melakukan tindakan pembedakan lagi apabila mendapatkan hukum konvensional. Juri, pertama, di sisi mereka itu memerlukan hak saksi. Tapi apa? Di sisi kami akan jauh lebih baik. Kami mendorong hak asasi manusia. Karena kenapa? Karena di sisi kami kami melihat apakah korban tersebut bisa diberikan korban tersebut bisa diberikan juri. Satu, di sisi mereka ingat sekali lagi bahwa mereka memerlukan saksi. Tapi apa? Di sisi kami akan jauh lebih relevansi. Karena apa? Karena kami sudah menjelaskan putar 1 hingga putar 2 kami telah menjelaskan hak asasi manusia di sisi kami akan tetap terbawa dan kami akan melihat secara garis besarnya bahwasanya di sisi kami itu akan jauh lebih baik. Karena kenapa? Karena melihat negara-negara yang memiliki beragam agama atau segala macam yang bukan hanya mayoritas Islam. Bayangkan ketika agama dan muslim ini disuruh Sampai 20 detik. Sampai 20 detik. Sampai 20 detik ini. Baik, karena kasus di tim